Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 5 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, kami mengucapkan syukur karena di pagi ini kembali Tuhan boleh membangunkan kami dan mempercayakan nafas kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas campur tangan-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Dengan demikian, kami yakin dan percaya Tuhan masih mempercayakan kami untuk menjadi berkat di dunia ini, supaya kami mampu untuk menjadi berkat dan bertahan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami memerlukan asupan untuk kekuatan rohani kami, yaitu firman Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami sehingga kami boleh menemukan pembelajaran dan kehendak Tuhan melalui firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, serta siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Yosua pasal 5 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara-saudari, melalui nas hari ini kita bersama melihat bahwa Paskah adalah peristiwa penting yang wajib dirayakan oleh umat Tuhan. Paskah dirayakan dengan disertai kebiasaan makan roti tidak beragi. Paskah adalah perayaan untuk mengingat peristiwa keluarnya umat Israel dari tanah Mesir, serta mengingat penyertaan Tuhan Allah yang menuntun mereka keluar dengan selamat dan bahkan menyelamatkan hidup setiap anak sulung dari mereka maupun ternak mereka. Makan roti tidak beragi juga sebagai pengingat bahwa saat itu mereka tengah berlekas untuk keluar dari Mesir, sehingga tidak sempat jika harus membuat roti dengan ragi. Hari raya ini juga disertai dengan makan sayur pahit untuk mengingat kepahitan yang mereka alami selama di Mesir. Selama di perjalanan di padang gurun, Tuhan Allah juga menyertai dan menyediakan makanan berupa mana. Namun, berhentinya mana itu diturunkan, menunjukkan bahwa mereka sudah Tuhan sertai untuk bisa menikmati hasil bumi di tanah baru, tempat mereka berada, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih, melalui nas hari ini, kepada kita diingatkan bahwa pentingnya untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keagamaan secara turun-temurun. Sehingga demikian, orang-orang terkecil dan termuda dalam keluarga kita dapat mengenal, mengimani, dan mendalami perbuatan Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Meskipun makna Paskah, Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru berbeda, akan tetapi makna yang sama adalah kita sama-sama mengingat Tuhan. Melalui Paskah yang kita rayakan setiap tahunnya, di situ kita mengingat Kristus yang sudah berkorban demi menyelamatkan kita yang amat berharga di matanya. Tuhan tidak ingin kita terbelenggu dalam dosa yang membawa pada kematian kekal. Demikian pula, ketetapan-ketetapan seperti ini hendaknya selalu kita pegang teguh
dan jelaskan kepada anggota keluarga kita yang termuda, yang masih belum paham akan hal ini. Jangan kita membiarkan mereka mencari pemahaman sendiri, karena jika salah melangkah, bisa saja suatu hari nanti akan tersesat. Nilai-nilai yang terdapat dalam keagamaan seperti inilah yang perlu terus-menerus kita ajarkan bagi mereka. Terlebih kita yang dewasa pun jangan mudah berpuas diri. Tetapi sebagaimana firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hari ini boleh disapa kembali oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini kami ingat dan pegang selalu dalam sepanjang langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Juga untuk setiap hasil ladang yang kami boleh nikmati, dan yang pada bulan-bulan ini sedang menanam kembali dari hasil ladang yang Tuhan anugerahkan. Biarlah usaha, pekerjaan, tanah, ladang kami boleh menumbuhkan hasil yang baik, sehingga dapat Tuhan pakai untuk memberkati keluarga kami dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Dalam doa ini juga kami menyerahkan pemerintahan dan program pemerintah di wilayah Murung Raya ini untuk dapat berjalan dengan baik dan semakin membawa damai sejahtera untuk masyarakat. Diberkatilah kiranya para pemimpin kami dan bahkan setiap orang yang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga terkhususnya mendoakan untuk jemaat Tuhan di GKE Immanuel, Tumbang Tonduk. Biarlah Engkau berkati sehingga terjadi pertumbuhan yang baik bagi jemaat Tuhan di sana. Pelayanan firman Tuhan dan kegiatan peribadahan dapat terlaksana dengan lancar, serta persatuan sebagai anggota tubuh Kristus tetap terpelihara dalam ikatan kasih. Segenap hidup kami, aktivitas, perencanaan, dan harapan kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.